langkah kita menuju surga kelak di hari kiamat. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, ketahuilah bahwa salah satu penyebab ibadah apapun yang kita lakukan menjadi pahalanya lebih besar di sisi Allah apabila ibadah itu disertai dengan zikir kepada Allah. Karena itu dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah berfirman setelah salat, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Apabila kalian udah selesai salat, fadhkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, baik itu dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Sama juga selesai haji, dalam surat Al-Baqarah ayat 200 Allah berfirman, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian sudah menyelesaikan ibadah kalian, ibadah haji kalian, maka berzikirlah kalian kepada Allah bahkan lebih bersungguh-sungguh dibanding kalian mengingat kebaikan nenek moyang kalian. Bahkan di kala jihad pun Allah nyuruh kita berzikir juga. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 45, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh, maka tetaplah di tempat kalian dan banyaklah berzikir kepada Allah agar kalian beruntung. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat ini, maka di ibadah-ibadah besar dari salat, haji, yang ini bagian dari rukun Islam, maka yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah banyak berzikir kepadanya. Nah, berarti bagaimana dengan puasa? Ia juga puasa. Sungguh ikhwatal iman, berbicara masalah puasa, para ulama menjelaskan kepada kita bahwa jika puasa kita ini kita sertai dengan zikir, dan zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Makanya banyak para ulama menegaskan pada kita amal di bulan puasa itu adalah qiraatul Quran wa it'amut ta'am, yaitu membaca Al-Quran dan memberi makan kepada fakir miskin. Makanya kalau kita baca kisah-kisah para ulama salaf, misalnya kita ambil contoh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau itu selama bulan Ramadan itu khatam sebanyak 60 kali. Siangnya khatam sekali, malamnya khatam sekali. Karena imam kita imam yang 4 itu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka ini semua rata-rata sholat tarawihnya itu 40 rakaat. Mereka sholat sendiri-sendiri, dan mereka membaca satu juz itu satu rakaat itu satu juz. Makanya Imam Malik rahimahullah di bulan Ramadan itu beliau total tidak mengajar hadis, hanya membaca Al-Quran dari mushaf. Sampai-sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di luar bulan Ramadan beliau itu khatam setiap 7 hari, dan di bulan Ramadan beliau itu khatam setiap hari. Nah, karena kenapa bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan tersendiri di dalam kita beribadah, terutama berzikir. Sampai Nabi SAW pun setiap malam itu tadarus kepada Jibril alaihissalam. Kecuali di tahun beliau akan wafat, maka beliau tadarus kepada Jibril sebanyak 2 kali. Nah, karena itu akhwatal iman rahimakumullah, dan di sini berarti ibadah puasa kita akan menjadi lebih besar pahalanya apabila disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai malam yang paling afdal, malam yang paling utama, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau kita berbicara Lailatul Qadar ini, maka kita berbicara malam yang begitu dinanti oleh setiap muslim. Maka amalannya pun ada 3 amalan utama yang kita disunnahkan di malam Lailatul Qadar ini. Yang pertama itu adalah salat. Ini adalah amal yang utama karena Nabi secara khusus perintahkan kepada kita. Nabi SAW bersabda, man qama
Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam di malam Lailatul Qadar karena imanan maknanya adalah dia tahu ini perintah, kewajiban dari Allah, perintah dari Allah. Wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala yang dijanjikan dari Allah, baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang dulu diampun. Nah, ini yang paling utama, kita qiyam. Lalu berikutnya yang utama kita lakukan apa? Yang berikutnya adalah kita yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa memperbanyak membaca doa. Apa yang kita baca? Yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi jamaah rajin-rajin baca ini. Sering-seringlah membaca ini di malam-malam Lailatul Qadar. Nah, lalu berikutnya yang kita disunnahkan adalah qiraatul Quran. Jadi kita salat lalu qiraatul Quran dan berdoa. Ini amalan paling utama yang kita lakukan di malam-malam Lailatul Qadar. Nah, mumpung menyinggung Lailatul Qadar, ikhwatal iman, ana singgungkan antum sekilas poin pentingnya. Kalau berbicara Lailatul Qadar, di antara makna penting Lailatul Qadar itu adalah malam perubahan takdir. Allah firmankan dalam surat Dukhan ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Al-Quran itu kami turunkan di malam yang penuh barakah. Itu malam Lailatul Qadar. Fiha inna kunna mundhiri, dan kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam ini urusan dijelaskan dengan rinci. Nah, apa maknanya? Ketahuilah akhwatal iman. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita, pada malam Lailatul Qadar ini ditentukan kebaikan dan keburukan, juga rezeki. Sampai-sampai siapa yang haji tahun ini itu ditentukan juga di malam Lailatul Qadar. Lalu apa yang penting untuk kita ingat? Ketahuilah bahwa jika kita itu tidak punya cita-cita, tidak punya hajat tertentu, tidak punya target tertentu, maka yang akan terjadi dalam hidup kita adalah apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Dan takdir itu kita tidak tahu. Tetapi ketahuilah bahwa yang bisa merubah takdir kita itu adalah doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir itu kecuali doa. Apa pelajarannya lagi? Sungguh jika kita terus berdoa dan meminta kepada Allah, apapun permintaan antum, yang belum menikah pingin dapat jodoh, yang udah menikah pingin nambah lagi mungkin, ya. Atau antum yang udah nikah pingin dapat anak, atau yang udah anaknya nikah pingin dapat cucu, atau antum ingin punya target tertentu agar Allah takdirkan terjadi selesai Ramadan, maka teruslah berdoa sekarang. Minta terus kepada Allah agar Allah tentukan takdir kita itu di malam Lailatul Qadar. Karena apa yang akan terjadi satu tahun berikutnya, maka itu semua ditentukan di malam-malam Lailatul Qadar. Ini poin penting yang antum ingat. Makanya usahakan untuk beribadah di malam ini. Karena ibadah di malam Lailatul Qadar, maka kata Allah tegaskan kepada kita, khairun min alfi syahr, lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Apapun antum sedekah, lalu berzikir, lalu baca Al-Quran, beristighfar, apapun ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu, kalau bertepatan kita dapat, maka itu amalan lebih baik dibanding 1000 bulan. Nah, zikir yang paling afdal sekali lagi adalah membaca Al-Quran.
Lalu ada zikir yang lebih afdal setelah Al-Quran. Ada 6 zikir yang paling sering Nabi baca. Ini penting untuk kita ketahui. Pembahasan secara khusus 6 zikir ini memang membutuhkan itu, karena keutamaan dari zikir ini banyak, dari zikir-zikir ini. Nah, Anda singgungkan antum sekilas-sekilas agar paling tidak zikir ini kita bisa amalkan. Dari 6 zikir ini ada yang pendek, ada yang agak panjang dikit. Tapi yang pendek-pendek rata-rata zikir ini sebenarnya kita udah sering baca. Cuma kebanyakan di antara kita itu tidak mengetahui keutamaannya. Nah, zikir pertama yang paling banyak Nabi baca itu adalah lafaz zikir tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ini zikir pertama yang paling banyak Nabi baca. Zikir ini jamaah sekalian, kalau kita lihat dari sisi lafaznya, maka dia termasuk salah satu dari 2 kalimat syahadat. Jadi kalimat syahadat yang kita baca, yang pertama lafaznya asyhadu an la ilaha illallah. Ini disebut dengan syahadatut tauhid. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Adapun syahadat yang kedua adalah Muhammad Rasulullah, maka dia dikenal dengan syahadatul Rasul. Nah, zikir ini kalau kita lihat dari sisi keutamaannya, maka dia memiliki banyak keutamaan yang sampai kepada kita riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dia adalah kalimat yang dengannya Allah menegakkan langit dan bumi. Dia juga adalah zikir yang paling afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul dzikri la ilaha illallah." Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Dan doa yang paling afdal adalah membaca alhamdulillah. Jadi kalau antum mau cari zikir, maka inilah zikir yang paling afdal. Ya, karena keutamaan zikirnya juga begitu banyak. Di antaranya Nabi tegaskan kepada kita, dia juga kalau orang yang meninggal di detik-detik sakaratul mautnya mengucapkan lafaz zikir la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Dan zikir ini jamaah sekalian, dia termasuk zikir yang paling berat juga di dalam timbangan amal. Di mana dikisahkan Nabi Nuh, di detik-detik beliau akan wafat, beliau berwasiat kepada anaknya, ya, untuk banyak-banyak mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Karena kenapa? Kalau lafaz la ilaha illallah diletakkan di satu timbangan, lalu langit dan bumi diletakkan di timbangan yang lain, rajahat bihinna la ilaha illallah, maka lafaz la ilaha illallah ini tetap lebih berat. Jadi ketahuilah bahwa yang akan menjadi penentu kelak amal kita itu atau seberapa cepat kita masuk surga adalah seberapa berat timbangan amal kita. Makanya Allah firmankan kepada kita, faman taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amalnya berat, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai. Dan semakin antum sering membaca lafaz zikir la ilaha illallah ini, maka akan menjadikan timbangan kita itu semakin berat. Dan karena orang itu mudah mengucapkan lafaz la ilaha illallah, apalagi dengan lafaz tauhidnya, syahadat rasulnya Muhammad Rasulullah, maka dia haram untuk masuk ke dalam api neraka. Nah, ini akhwat masih banyak keutamaan zikir ini. Karena zikir ini juga mengandung 2 rukun. Rukun yang pertama namanya an-nafyu
dan rukun yang kedua namanya al-itsbat. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha, ini adalah an-nafyu, kita menadakan semua sesembahan selain Allah. Lalu illallah, illanya ini disebut dengan istitsna. Lalu kita menetapkan, mengecualikan bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, ikhwatul iman, sering-seringlah berzikir dimanapun antum berada. Perbanyak membaca lafaz ini agar Allah mudahkan kita kelak mengucapkannya di detik-detik sakaratul maut. Lalu zikir kedua yang banyak Nabi baca adalah lafaz zikir subhanallahi wa bihamdi. Zikir ini ikhwatul iman, dia secara khusus memiliki sifat ada yang mutlak dan ada yang muqayyad. Kalau yang mutlak artinya kita bisa kapanpun membacanya, dimanapun kita membacanya, maka zikir ini adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi silakan kita baca dimanapun kita membacanya, maka ada ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi lalu kalau kita membaca zikir ini juga dia itu pengganti kalau kita itu malas salat malam, sedikit sedekah, lalu pengecut kalau bertemu dengan musuh. Makanya Nabi SAW bersabda, man halahul lail an yukabidahu, barang siapa yang malamnya terasa berat untuk dia hidupkan, au bakhila bil mal an yunfiqahu, pelit mengimpakkan hartanya, au jabuna 'anil adu an yuqatilahu, atau pengecut kalau bertemu dengan musuh, falyuktir min subhanallahi wa bihamdi, maka hendaklah dia banyak-banyak membaca subhanallah wa bihamdi. Kenapa? Fa innahu ahabbu ilallah min jabali dhahabin yunfikuhu fi sabilillah, karena lebih Allah cintai dibandingkan gunung emas yang dia infakkan di jalan Allah. Ini kalau kita membacanya secara umum berapapun jumlahnya. Tetapi zikir ini juga bisa kita baca dengan ada jumlahnya, yaitu apabila kita membacanya sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dia akan berfungsi menghapus dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Kan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah, barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari, khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar, dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Tetapi kalau kita baca 100 di waktu pagi dan kita juga membacanya 100 di waktu petang, maka keutamanya pun berubah. Dalam hadis diriwayatkan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yusbihu wa hina yumsi, barang siapa yang membaca ketika dia berada di waktu pagi dan ketika dia berada di waktu sore, subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali, apa keutamaannya? Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi. Nanti pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang mampu mengungguli apa yang dia bawa kecuali orang yang membacanya seperti apa yang dia baca atau lebih banyak. Kalau antum mau lebih pendek juga bisa membaca zikirnya dengan mengatakan subhanallah. Kalau kita baca subhanallah sebanyak 100 kali, maka dicatat bagi kita 1000 kebaikan atau dihapus bagi kita 1000 kesalahan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian beliau bersabda, ayajizu ahadukum
ayyaksiba alfa hasanatin fi kulli yaum. Adakah di antara kalian yang mampu melakukan 1000 kebaikan dalam sehari? Fasalau sa'ilun min jalasaihi, yang duduk di majelis itu bertanya, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah, bagaimana salah seorang di antara kami bisa melakukan 1000 kebaikan? Qal, Nabi menjawab, sabbihu mi'ata tasbihatin, dia membaca tasbih yaitu subhanallah sebanyak 100 kali, fayuktabu lahu alfu hasanah, maka dicatat baginya 1000 kebaikan, au yahuttu anhu alfu khati'ah, atau dihapus baginya 1000 kesalahan. Itu tadi zikir subhanallah dan subhanallah bihamdi. Nah, zikir subhanallah bihamdi kalau kita tambahkan dengan lapas subhanallahil azim, maka keutamanya pun berubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan, ada 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan di lidah, taqilatani fil mizan, berat nilainya dalam timbangan amal, habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ini. Lalu zikir ketiga yang banyak Nabi baca adalah zikir la haula wala quwwata illa billah. Zikir ini jamaah sekalian secara khusus adalah sering disebut dengan zikir yang berupa bentuk kita totalitas menyerahkan diri kepada Allah. Karena itu zikir ini keutamaannya, di antara keutamaannya adalah bahwa zikir ini adalah perbendaharaan surga yang paling berharga, itu atau barang surga yang paling berharga. Dan ini dengan kita rajin membacanya ini, maka Nabi katakan kepada kita terkait dengan ini, qul la haula wala quwata billah, atau dalam riwayat lain perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah, karena dia itu adalah barang bernilai. Kanzun itu artinya barang simpanan paling berharga di antara barang-barang lain di sorga atau perbendaharaan sorga. Bahkan la haula wala quwata illa billah ini termasuk di antara nama pintu dari pintu sorga. Nah, kalau ada orang yang membacanya dengan mengatakan la haula, dengan membaca la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah, maka kalau dia sebelumnya di antara yang menghapus dosa adalah dia bisa membaca, Nabi katakan ma alal ardi rajulun yaqul, tidaklah seorang di muka bumi itu membaca la ilaha illallah wallahu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi kalau dia baca la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, maka dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, zikir yang paling banyak Nabi baca adalah lafaz zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwatal iman, zikir ini kalau digabungkan empat-empatnya, maka riwayat-riwayat yang sampai kepada kita ada sekitar 15 keutamaan zikir ini. Anda singgungkan aja antum langsung agar antum ingat. Yang pertama, dia adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, dia adalah benteng bagi pengucapnya kelak dari api neraka. Ya. Yang ketiga, kalau kita baca zikir ini, dosa-dosa kita itu jatuh berguguran sebagaimana pepohonan menggugurkan dedaunannya. Yang keempat, dia adalah ucapan yang paling afdal dari banyak ucapan yang lainnya. Berikutnya, dari setiap satu ucapan dicatat bagi kita satu sedekah. Berikutnya, dia itu adalah tanaman sorga
dan juga tanaman sorga yang paling berharga dari tanaman sorga lainnya. Karena itu dikisahkan Nabi SAW ketika beliau Mi'raj, beliau berkata, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Aku bertemu dengan Ibrahim di malam aku diisrakan. Faqala li, kemudian Ibrahim berkata kepadaku, ya Muhammad, aqri ummataka minnis salam. Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatu turbah. Beritahukan umatmu sorga itu tanahnya subur, adbatul ma, airnya itu sejuk, wa annaha qi'an, sorga itu adalah tanah dataran yang tidak bertanaman, wa anna girasaha, tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu zikir ini juga berat nilainya dalam timbangan amal. Jadi semakin antum sering membaca zikir ini, maka ini akan menjadikan timbangan amal kita itu semakin berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara beberapa keutamaan zikir ini. Makanya bahkan Nabi lebih senang membaca zikir ini dibandingkan semua yang terkena sinar matahari atau dunia dan seisinya. Lalu zikir berikutnya yang banyak Nabi baca adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini jamaah sekalian, maka dia juga sama memiliki banyak keutamaan yang kalau kita membaca zikir ini, dari beberapa keutamaan yang sampai kepada kita riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membacanya 100 kali di waktu sore dan 100 kali di waktu paginya atau pagi dan sorenya, maka Nabi katakan kanat lahu adla asyri qab, dia itu seperti membebaskan 10 orang budak. Wa kutiba lahu mi'atu hasanah, dicatat baginya 100 kebaikan. Wamhiyat anhu alfu sayyi'ah, dicatat baginya, dihapus baginya 100 kesalahan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsiya, maka dia dijaga dari gangguan syaitan sampai dengan sore harinya. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu, dan hari itu tidak ada orang yang lebih afdal amalannya kecuali orang yang membaca sebagaimana yang dia amalkan atau yang dia baca. Nah, zikir ini juga jamaah sekalian, kita disuruh untuk membacanya di waktu yang paling afdal, yaitu di hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa yang dibaca di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, sebaik-baik bacaan yang dibaca olehku dan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu zikir terakhir yang Nabi baca adalah beliau membaca ya dzal jalali wal ikram. Zikir ini secara khusus dia adalah termasuk pembukaan doa yang kalau kita membacanya menjadikan doa kita itu bisa makbul. Bahkan Nabi secara khusus untuk banyak membaca ini. Nabi bersabda, alidzu biya dzal jalali wal ikram, tekunlah dan perbanyaklah membaca ya dzal jalali wal ikram. Makanya selesai salat kita membacanya. Setelah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini ikhwatal iman yang bisa Anda sampaikan. Pada intinya zikir yang banyak Nabi baca itu 6. La ilaha illallah subhanallah wa bihamdi, lalu la haula wa la quwata illa billah, ya dzal jalali ikram, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal akbar, dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam bissawab. Ada ditanyakan, silakan. Ada? Mungkin sebelum masuk pertanyaan, masih ada hadiah Ustadz untuk diberikan kepada jemaah. Ya, silakan yang mau ini, maunya yang mana nih? Hah? Maunya yang mana? Mau ini? Apa mau ini? Siapa yang mau? Angkat tangan.
Hah? Mau buku? Ya. Antum tinggal jawab, ya. Jawabannya gampang. Apa amalan yang utama dilakukan di malam Lailatul Qadar? Doa apa yang dibaca? Doa apa saja? Padahal. Ya. Yang mau ini siapa? Gampang pertanyaannya, ya. Siapa lagi? Pada nggak mau. Pada malu-malu ya. Coba pertanyaannya sederhana. Sebutkan keutamaan zikir la ilaha illallah. Ada yang tahu? Ada? Pada nggak tahu nih? Ayo. Silakan. Apa? Berat dalam timbangan. Terus apa ada tahu lagi nggak? Tahunya satu. Ada lagi? Nah, iya antum tahu dah. Satu lagi, silakan. Ini paling gampang nih pertanyaannya. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ya, antum ambil. Saya mau jawab. Oke, kalau enggak ini, Anda tanyain. Sebutkan zikir yang paling banyak Nabi baca. Siapa? Yang paling banyak Nabi baca? Silakan. Yang paling banyak Nabi baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak pakai lali lazim ya zikirnya. Terus lanjut. Terus sama doa subhanallahu wa bihamdi. Oke. Satu lagi. Sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, lahul mulku ya. Lahul mulku. Silakan. Ada yang nanya silakan. Pada para jemaah yang ingin bertanya kepada Ustadz dipersilahkan. Dua-duanya aja nanya deh. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Tadi Ustadz menerangkan sebaik-baiknya doa itu di Arafah. Apa perbedaannya keutamaan doa selain di Arafah seperti doa menjelang maghrib setelah asar, doa malam, doa berbuka puasa? Apakah istimewaannya hampir sama atau ada perbedaannya Ustadz? Terima kasih. Satu lagi. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Dari yang kita dengar tadi dari 6 kan hampir mirip semua Ustaz. Iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lahul mulku wa lahul hamdu, subhanallah dan semuanya. Bisa nggak dalam satu itu kita niatkan untuk zikir yang 1 sampai 6 tadi seperti subhanallah tadi kan ada subhanallah aja gitu ya. Iya. Ada subhanallah bihamdi, tapi kita lanjutkan misalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian Ustaz. Oke. Jadi di dalam pertama di dalam bab doa ada tempat makbul berdoa, ada waktu makbul berdoa. Ya ada tempat dan ada waktu. Nah Arafah itu adalah tempat paling afdal berdoa. Dan adapun kalau selesai Jumat sepertiga malam terakhir itu bicara waktunya. Ya. Nah ada 36 sebenarnya tempat dan waktu makbul berdoa. Salah satunya itu saat ini antum nih. Jadi bab doa kita kemarin belum selesai kupas di An-Nur ya. Bab doa itu. Ada waktunya gitu. Nah kalau waktu ada orang yang makbul juga doanya. Nah antum nih yang lagi puasa nih doa antum makbul nih. Antum berdoa aja terus di apa sekarang. Dan waktunya salah satunya nanti di malam Lailatul Qadar. Nah kalau Arafah itu bicara tempat. Tempat itu seperti Safa dan Marwah. Lalu di Masy'aril Haram di waktu haji. Nah kalau waktunya banyak ya. Sepertiga malam terakhir antara adzan iqamah, nanti di waktu sujud, lalu hari Jumat selesai salat asar, hari Rabu dari selesai zuhur sampai asar itu juga salah satu waktu makbul berdoa. Nah zikir ini antum bisa gabungin dengan 5 lapas ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Nah ini kalau digabungkan ini yang lebih utama untuk dibaca. Ya. Nah, bagusnya antum variasiin agar kita pernah mengamalkan semua contoh zikir yang Nabi SAW contohkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau antum kepengen lebih banyak tahu kandungan doa ini,
dan keutamanya cari buku judulnya Fikih Zikir dan Doa. Karya Syekh Abdul Razak itu sudah diterjemahkan 2 jilid. Asli judulnya Fiqhul Adiyati wal Adhkar. Itu 2 jilid ya bukunya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Enggak ada. Baik, kalau tidak ada cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.